setiap hari Minggu Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Tapi kali ini kita ibadahnya di rumah dulu ya. Wah, betul-betul. Adik-adik yang di rumah, mami-mami juga. Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih dilimpahi dengan berkat Tuhan, kami masih punya tubuh yang sehat, kami mengucap syukur Tuhan baik banget sama hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau mengucapkan syukur kami bagi Tuhan melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah nama Tuhan muliakan dan Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik dan papi-mami yang ada di rumah yang sudah jadi memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Katakan dia dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Puji sama-sama dari awal katakan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Katakan oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Beri tepuk tangan kembali bagi nama Tuhan. Haleluya. Semua yang bersukacita hari ini, semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberikan hari-hari yang penuh sukacita, hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
bersukacita. Bukan hari ini saja, tapi setiap hari. Karena Tuhan begitu sayang sama kita. Damai sejahtera dan sukacita buat kita semua. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, semua bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Hari-hari yang penuh sukacita diberikan buat kita, umat yang percaya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik, siapkan hati adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
iman kita tetap teguh dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya ya Tuhan, saat kami bersyukur, Tuhan akan menurunkan mukjizatnya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya yang Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sudah sediakan ya Tuhan. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Lipat tangan adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan begitu luar biasa buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin ya Bapa, agar firman-Mu bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kakak berharap semuanya bisa sehat-sehat ya. Udah pada bosan belum? Yang selama ini ada di rumah? Kakak juga berharap jangan lupa kalian untuk tetap berdoa, tetap baca firman. Nah, sekarang kakak mau sharing sedikit nih. Dulu waktu kakak kecil, mama kakak setiap hari selalu kasih kakak sebuah jus. Tebak jus apa? Nah, kakak dikasih jus wortel dan jus tomat. Bayangin adik-adik, setiap hari kakak harus minum jus wortel dan jus tomat itu. Awal-awal waktu kakak kecil, kakak tuh sering nolak kan. Tapi mama memaksa kakak atau mengharuskan kakak untuk memakan jus itu. Dan akhirnya setiap hari ya, akhirnya jadi kebiasaan kakak minum aja. Nah, waktu kakak besar, kakak baru tahu nih, ternyata ketika mama kakak kasih jus itu, mata kakak sampai sekarang itu nggak minus sama sekali. Kakak nggak pernah pakai kacamata. Nah, ketika kakak besar, kakak baru tahu, wow, andai kata dulu kakak nggak taat sama mama kakak, mungkin saat ini mata kakak udah nggak sebagus ini atau harus pakai kacamata. Nah, minggu ini kakak mau sharing satu tema tentang ketaatan. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga pernah loh mencontohi apa arti ketaatan itu. Nah, ceritanya tuh kayak gini. Setiap hari Paskah, orang tua Tuhan Yesus selalu pergi ke Yerusalem. Nah, saat itu Tuhan Yesus umurnya 12 tahun. Nah, mereka sama-sama tuh pergi ke sana. Nah, ketika mereka tiba di sana dan sudah selesai merayakan Paskah di sana, orang tua Tuhan Yesus tuh pulang. Nah, ketika udah di jalan, mereka melihat kok Tuhan Yesus nggak ada. Dan mereka cari Tuhan Yesus kemana-mana, nggak ketemu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, ternyata Tuhan Yesus tuh ada di sana. Tapi di mana? Yaitu di Bait Allah. Nah, ketika Yusuf dan Maria ketemu sama Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus memutuskan juga untuk pulang dan hidup di dalam asuhan mereka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus aja yang juru selamat umat manusia mau loh taat sama orang tua mereka. Nah, jadi kakak mau bagi satu poin di hari ini. Yuk kita baca sama-sama di satu ayat di Efesus 6 ayat 1. Firman Tuhan bilang gini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, poin pertama yang kakak mau bagi untuk kalian adalah taati orang tuamu karena haruslah demikian.
Nah, kata haruslah demikian, tolong adik-adik garis bawahi ya. Nah, Kak, haruslah demikian tuh kayak gimana sih? Nah, haruslah demikian tuh kayak gini adik-adik. Setiap hari kita pasti makan ya. Benar ya, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, mungkin juga ada yang 4 kali sehari sebelum tidur ada yang makan lagi. Nah, adik-adik, kalau misalnya 1 hari aja kita nggak makan, badan kita pasti lemes ya, nggak ada tenaga. Dan kalau misalnya kita 2 hari atau 3 hari kita nggak makan, kita bisa sakit. Nah, itu yang kakak maksud sebagai harus demikian. Kalau kita mau sehat, kita juga harus makan. Atau misalnya kita habis makan, kita harus minum. Kenapa? Karena badan ini perlu diasup sama cairan. Kalau misalnya kita nggak minum, kita bisa lemes, nah akhirnya kita juga sakit. Nah, sama juga. Taat sama orang tua juga seperti itu adik-adik. Harus demikian, nggak bisa ditawar. Boleh nggak Kak? Nggak taat? No, tetap harus taat. Bagaimanapun orang tuamu, kamu harus tetap taat. Karena perintah Tuhan haruslah demikian. Contoh, misalnya mama bilang, main handphone cuma boleh 2 jam ya setiap hari. Kalau kamu mau belajar taat, kamu juga akan belajar untuk, oh ya kalau udah 2 jam aku stop. Atau misalnya, mama bilang, kalau pulang sekolah langsung ganti baju ya. Nah, kalau kamu mau taat sama papa mama, kamu ketika pulang sampai ke rumah, kamu juga langsung ganti baju sesuai dengan apa yang papa mama suruh. Nah, jadi hari ini kita belajar ya adik-adik ya. Kita sama-sama mau belajar untuk apa? Taat sama orang tua karena haruslah demikian. Nah, yang kedua, kakak juga mau sharing lagi di ayat kedua. Yuk kita sama-sama baca di Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Nah, poin yang kedua, Tuhan Yesus hari ini bilang juga sama adik-adik, hormati papa mama karena ini sesuatu yang penting. Nah, kata penting ini apa sih? Kata penting ini adalah yang utama adik-adik. Jadi selain taat, kamu juga harus hormat sama papa mama. Nah, contoh hormat tuh apa sih adik-adik? Nah, contoh hormat tuh kayak gini. Misalnya, adik-adik kalau ngomong sama papa mama, kata-katanya harus baik. Dan ketika kata-kata kamu baik, itu menggambarkan kamu hormat sama papa mama. Atau kalau kamu minta diambilin atau minta dimasakin sesuatu sama mama, kamu juga harus bilang makasih sama mereka. Atau kamu misalnya juga minta tolong sama papa, kamu juga harus berkata-kata yang baik, bilang tolong pak, bisa nggak lakuin ini untuk aku. Nah, ketika kalian lakuin itu, kalian sudah mempraktekkan hormat sama papa mama. Nah, kenapa sih adik-adik kita harus hormat sama papa mama? Nah, kalau kamu lakuin ini, kita bisa ini loh, kita baca di ayat ketiga ya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, jadi adik-adik, kalau kamu taat dan hormat sama papa mama, Tuhan Yesus janji Dia akan kasih kebahagiaan sama kamu dan Dia akan kasih panjang umur sama kamu. Siapa yang mau bahagia? Siapa yang mau panjang umur? Pasti pada mau ya. Yuk kita praktek untuk taat dan hormat sama papa mama. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kakak mau sharing tentang kalau kita udah lakuin taat dan hormat, kita juga harus bisa belajar minta maaf dan belajar mengampuni. Kenapa? Nah, ketika kita ada di rumah, kadang kita nggak sengaja ngomong sesuatu yang nggak enak sama mama, mungkin mama sedih, atau mungkin juga ada kata-kata mama-mama yang bikin hati anak-anak sedih. Nah, adik-adik, yuk kita belajar hari ini di poin ketiga, belajar untuk meminta maaf dan belajar untuk mengampuni. Nah, ada satu ayat di Matius 6 ayat 14, yuk kita baca sama-sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi kalau misalnya adik-adik punya salah sama papa mama, yuk belajar minta maaf sama mereka. Kenapa? Kalau kamu
nggak minta maaf, Tuhan nggak suka. Tapi kalau misalnya juga mungkin papa mama pernah salah sama kamu, atau ada kata-kata yang mungkin bikin kamu sampai hari ini nggak bisa lupa kata-kata itu, belajar juga untuk mengampuni. Kenapa? Tuhan Yesus hari ini bilang, kalau kamu nggak ngampunin kesalahan orang, kesalahanmu pun tidak akan diampuni, dosamu pun tidak akan diampuni. Jadi kalau kamu adik-adik mau dosanya diampuni, ampuni kesalahan orang juga, ya. Jadi kakak hari ini cuma ada 3 poin. Pertama, taatilah orang tuamu karena haruslah demikian. Yang kedua, hormatilah ayah ibumu karena ini suatu perintah yang penting. Kalau kamu lakuin ini, Tuhan Yesus janji akan kasih kebahagiaan dan kasih umur panjang buat kamu. Tapi yang ketiga, kamu juga harus belajar untuk meminta maaf dan belajar untuk mengampuni kesalahan orang tua kamu. Ada amin? Kakak berharap kalian bisa belajar sesuatu ya minggu ini. Dan kakak juga pesan, kamu jangan lupa berdoa, kamu jangan lupa baca firman, tetap jadi anak yang taat dan hormat sama papa mama. Amin. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oleh karena Engkau telah memberkati setiap kami sampai dengan detik ini, kami bisa sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kalau hari ini kami belajar untuk taat dan hormat sama orang tua kami percaya itu nggak ada sesuatu yang kebetulan, itu merupakan kerinduan Engkau untuk setiap adik-adik yang menonton hari ini. Tuhan berkati adik-adik kami lebih lagi di dalam sekolahnya, di dalam kehidupannya. Berkati juga pekerjaan dari orang tua mereka. Tuhan berkati mereka lebih lagi di dalam apapun yang mereka lakukan. Tuhan juga buat berhasil. Dan terlebih lagi ajar adik-adik kami juga memiliki sikap yang rendah hati untuk bisa meminta maaf kepada orang tua mereka. Dan juga bisa mengampuni semua kesalahan orang tua yang mungkin nggak sengaja dilakukan kepada adik-adik kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya adik-adik kami akan menjadi anak-anak yang terbaik, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Adik-adik, angkat tanganmu untuk menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus akan memberkati kehidupanmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau perbuat pasti berhasil. Dan engkau akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terimalah sepenuhnya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Happy Sunday, jangan lupa subscribe dan like YouTube Eko Kids Taman Semangat Indah. God bless you, see you. Halo adik-adik, Mami, Koko, dan Cici apa kabar? Kalian semua sehat-sehat semua? Ya, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat prakarya, membuat aktivitas. Nah, ini pura-puranya sepertinya tangan kita yang besar. Dilihat, ini bisa dimasukin loh. Tuh, lihat ada bolongnya ya. Nah, ini nanti tangan kita dimasukin ke sini. Kita bisa bercerita. Adik-adik, Mami, Koko, sama Cici mau tahu cara bikinnya? Yuk, kita bikin bareng-bareng. Bahan yang kita perlukan adalah karton khas Bulo. Karton khas Bulo kita lipat, kita lipat seperti ini. Kebetulan aku udah bikin polanya. Mami bisa bikin bentuk seperti tangan kita, tapi dalam bentuk yang sangat besar. Cetak seperti ini ya, Mams. Atau pakai tangan kita sendiri juga boleh, Mams. Kalau udah jadi seperti ini, Mami menggunting sesuai dengan bentuk yang sudah kita gambar. Nanti jadinya seperti ini, Mas. Nah, jadinya seperti ini, ya. Nah, setelah itu ya, Mas,
kita lem, tapi kita lemnya nggak boleh semua mami, harus ada rongga supaya nanti ini tangan kita bisa masuk. Jadi pinggirnya aja yang dilem. Nah setelah dilem, terus kita pasang wajah-wajah yang akan kita buat. Nah wajahnya ini sebelumnya kita buat dulu Mams. Kita tempel mata, kita tempel rambut, terus kita gambar. Nanti jadinya seperti ini mami. Ada muka mama, muka papanya, ada muka dedeknya, ada muka Tuhan Yesus juga boleh ya. Kasih contoh ya Mam, cara nempelnya ya. Ini dari benang wol, kita tempel begini ya Mas. Terus kita kasih mata, kita tempel di sini. Terus kita gambar muka anak laki-laki ini. Kasih senyumnya. Jadi deh. Terus nanti kita tempel di sini nih Mams. Yang paling tengah. Kebetulan hari ini aku pakainya gambar Tuhan Yesus. Ini kasih mukanya Tuhan Yesus. Yang sebelah sini kita tempel muka papahnya. Ini saya lagi gambar keluarga ceritanya ya Mams. Ini gambar mamanya. Yang ini gambarnya anak laki-laki. Sini ya Mams. Dan di sini anak perempuan. Jadinya seperti ini Mams. Terus kita bikin gambar rumahnya. Ini rumah. Kita tempel dulu sama. Tempel, kasih lem pinggirnya. Ini nggak usah banyak-banyak ya Mam, sedikit aja. Terus kita tempel seperti ini. Oke. Terus ini gentengnya kita jadiin dulu satu begini. Terus kita ukur nih, kira-kira sampai mana nih? Ya Mams. Nah terus kita pasang pintunya. Pintu rumah harus ada pintu ya Mams. Oke. Terus kita bikin jendelanya. Mami boleh bebas menghiasnya. Mau dikasih taman boleh. Rumahnya mau dibikin model apa juga boleh, bebas ya Mam. Terus kita bikin bentuk rumputnya, kita gunting seperti ini, gelombang-gelombang ya Mam. Nah adik-adik nanti belajar nih sama Mami bikin di rumah ya. Tuh nanti ditempel di sini, tempel di sini. Terus contoh ya. Nah, ini nanti setelah itu kalian bisa bikin bunga-bunga di sini. Bikin bunga. Bikin gambar bunga-bunga. Nanti adik-adik sama Mami bisa hias bareng-bareng gambarnya. Mau bikin bunga apa boleh bebas ya. Terus ini juga jendelanya bisa dihias. Di sini adik-adik bisa kerja sama-sama Maminya menggambar. Adik-adik masih bisa nih ya. Nah, kakak bikinnya bener-bener gayanya adik-adik deh. Oh.
Terus di sini kalian bisa kasih tulisan. Mau tulisan apa nih? Boleh nih. Kebetulan kakak bikinnya tulisannya ta at. Kakak kebetulan bikinnya ini. Adik-adik boleh mau tulis apa? Mau tulis ayat boleh, mau tulis apa aja boleh, bebas. Ya adik-adik ya. Nah, sekian aja nih prakarya dari kakak. Jadi kita belajar bikin tangan yang besar dipakai untuk bercerita.